Sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe, kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Halo Sobat Horor, kembali lagi bersama saya Steve Divander di sesi solo camping horror. Seperti biasa, saya akan mencoba menginap atau bercamping di sebuah lokasi yang katanya angker. Jadi sekarang saya sedang berada di sebuah warung, ya, warung yang mungkin kalian bingung nih kenapa saya ada di warung seperti ini, di pondok seperti ini, karena memang dulunya itu bukan warung nih. Ini tuh sudah direnovasi Sobat Horor, tapi memang masih kosong karena memang angker. Nah, ceritanya, jadi sekarang saya sedang menginjakkan kaki saya itu di sebuah desa yang berada di kabupaten di daerah Bumiayu Sobat Horor. Berarti kabupaten Brebes itu ikutannya ya, di daerah Bumiayu. Tragedi yang mencekam, tragedi berdarah, tragedi yang benar-benar di luar logis, di luar nalar, terjadi pada tahun 2006 ya, terhadap seorang wanita cantik ya, yang mungkin embel-embelnya biduan atau mungkin pural apapun itulah, sebutan-sebutan kalian beda-beda. Jadi di desa ini tuh memang sangat terkenal sekali oleh cerita tersebut, karena jujur tragedi pembunuhannya sangat sadis banget Sobat Horor. Dan memang kenapa saya tahu ada di sini itu karena saya mendapatkan sebuah laporan informasi dari email. Jadi ada, mungkin entah itu Sobat Horor atau apapun itu, dia ngasih tahu bahwa memang di desa ini seakan terkenal sekali dengan cerita tersebut. Dan saya langsung datangin, ternyata bener warga sini itu bilang bahwa memang sosok tersebut itu dikenal dengan nama si hantu Desi Sobat Horor. Itu sangat-sangat menyeramkan sekali ketika mendengar atau menyebutkan nama tersebut. Sosok Desi tersebut, ya, sosok Desi pada tahun 2006 adalah seorang biduan yang sangat cantik. Kemudian entah itu dendam pribadi dari orang ke orang atau apapun itu, kalau kata warga bilangnya sedang melayani orang, terus orangnya tuh nggak bisa bayar, Desi itu marah-marah, gini ya, almarhum Desinya marah-marah, terus entah itu dendamnya sudah lama atau apapun itu. Ketika Desi pulang sekitar subuh lah, kalau nggak salah subuh. Terus habis itu tuh dia katanya tuh lewat di sini, di area sini, yang katanya sekarang jadi warung. Karena dulunya bukan warung sebetulnya. Ini dulunya bukan ini nih, kejadian ketika tragedi itu terjadi, ini bukan warung seperti ini. Seperti kayak pos tapi lebih kuno lagi. Jadi bentuknya bukan ini, kan udah bentuk-bentuk modern sebetulnya. Dulu itu bukan ini. Nah, saya lanjut cerita sebetulnya ya. Jadi ketika Desi pulang sekitar subuh-subuh itu kan biasa kalau wanita-wanita seperti itu ya, kupu-kupu malam kan bekerjanya dari malam sampai subuh kan ya. Ketika pulang diikuti oleh beberapa orang yang memang aku belum tahu siapa, dan memang warga juga masih belum tahu, karena memang pembunuhan ini tuh benar-benar sadis dan memang belum terkuak gitu Sobat Horor ya. Setelah jalan ke arah rumahnya yang di daerah desa sebelah sana, tiba-tiba dia itu disekap oleh beberapa orang, ditaruhlah di pos tersebut, ditutup lah. Jadi pos itu ada kayak pintu gitu kan ya, ditutup.
Entah itu dia diperkosa atau apapun itu. Tapi endingnya dia dibunuh habis-habisan di pantai. Dan akhirnya Sobat Horor, kalian tahu nggak seperti apa kondisi mayat dari si Desi tersebut? Mayatnya dipendam di bawah pos, kemudian dicor di semen, ditutup sehingga tidak menimbulkan bau apapun itu. Pinter banget tuh pembunuhan itu seperti itu ya Sobat Horor ya. Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa sampai ketahuan? Jadi pos tersebut ya akhirnya direnovasi, diubah menjadi warung seperti ini Sobat Horor. Warung seperti ini, dan otomatis kan pada dibongkar semua tuh ya, ada yang nggak tahu lah, intinya direnovasi. Dan tiba-tiba ada seperti galian, kayak galian semen yang membuat para tukang tuh curiga. Ketika dibuka, kalian tahu nggak isinya apa? Tengkorak Sobat Horor, seperti tengkorak ya. Dan itu diduga ketika sudah di mungkin bahasa kalau kepolisian itu sudah kayak di visum dan itu memang diduga itu adalah sosok Desi yang selama ini hilang Sobat Horor ya. Kejadian tersebut sampai hilang itu sudah kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Jadi mayat itu udah kayak bolong-bolong, ada kayak tengkorak tulang-tulangnya gitu Sobat Horor. Kalian bisa bayangin gak sih? Selama ini diklaim sama orang itu hilang, sosok Desi itu hilang. Ternyata ditemukan di bawah pos yang lagi mau direnov, dan dengan kondisi dicor. Itu orang gak punya otak banget, sumpah gak bohong. Dan konon sosok Desi tersebut sering menghantui warga untuk mencari siapa pelakunya. Kejadian ini sudah 13-14 tahun yang lalu Sobat Horor. Berarti kemungkinan sekarang pelakunya sudah ada yang meninggal juga mungkin, karena katanya bilangnya pelakunya sudah tua Sobat Horor. Ya aku juga kurang tahu juga itu bener apa enggak, dalam arti pelakunya itu berapa juga saya nggak tahu, karena warga sini juga nggak tahu Sobat Horor. Kemudian direnov lah nih jadi warung yang tidak dipakai karena katanya petugasnya sering dihantuin Sobat Horor. Maka dari itu saya datang ke sini, saya mencoba untuk bercamping di sini dan melihat langsung seperti apa sih sosok hantu Desi tersebut. Katanya sering menampakkan dirinya kepada manusia yang lewat sini malam-malam Sobat Horor. Kalian penasaran? Ikuti terus camping saya dan jangan skip Sobat Horor ya. Tapi jujur Sobat Horor, kalian lihat di bagian belakang sini saya merasakan seperti ada yang ngintip. Karena aku ngerasa seperti ada yang kayak di belakang saya gitu Sobat Horor. Ngeri sih kalau dengar ceritanya itu benar-benar ngeri banget Sobat Horor. Kejadian lampau sudah 15 tahun yang lalu. Tapi ya saya doakan ya semoga sekarang dia sudah tenang di sana ya. Emang kadang-kadang mungkin juga banyak banget kejadian-kejadian seperti ini, kayak pembunuhan apa yang mungkin kita juga nggak tahu ya. Mayatnya juga belum ditemukan sampai sekarang juga nggak tahu. Apalagi kalau dibuang ke tengah laut, mana bisa kita tahu ya sebetulnya. Apalagi sampai di semen itu, kalau nggak ada yang renov berarti nggak ketahuan tuh sosok Desi itu tersebut ya sebetulnya. Wah ngeri sih. Oke sebetulnya saya akan coba masuk ke dalam bangunan ini. Katanya sih di dalam yang diduga bekas Desi ditemukan atau Desi dikubur di situ Sobat Horor. Oke, langsung aja kita masuk Sobat Horor. Let's go. Ya Sobat Horor, sekarang saya sudah masuk ke dalam bangunan ini atau warung ini. Aku tuh kurang paham juga sosok dari Desi tersebut itu di sini atau di dalam sini Sobat Horor. Karena katanya pos itu sudah direnov menjadi warung yang belum dipakai sampai sekarang. Padahal pembangunan warung ini sudah sekitar 2-3 tahun yang lalu Sobat Horor. Ini kan udah dipasang saklar seperti ini ya, tapi nggak dipakai. Katanya boro-boro mau dipakai Mas, kata orang-orang yang nggak berani, malah katanya mau dijual lagi Sobat Horor. Wow. Dan di sini juga hawanya ngap, kayak bener-bener kayak sumpak gitu Sobat Horor ya. Padahal ini terbuka ya. Oh gerak sendiri ya, tau lah. Dan di sini tuh ada tali, entah ini apa fungsinya. Jangan-jangan bekas gantung diri nih, atau juga sih, tapi gantung diri siapa? Karena orang meninggal gitu ya, kan Indonesia kan luas ya, pelosok-pelosoknya itu banyak.
Ada tempat-tempat yang tidak disentuh oleh manusia juga banyak. Kita nggak tahu sebetulnya. Tempat itu tuh tempat yang bekas orang bunuh diri kayak, atau tempat yang bekas apa kayak, kita nggak tahu gitu loh. Kayak gini kalau memang nggak ketahuan juga dia nggak tahu kan. Ibaratkan mereka pada nggak tahu kalau di sini pernah ada orang meninggal, dipendem, dicor lagi. Aduh. Tapi untungnya udah renov sih. Kalau aku masih di dalam bangunan yang dulu kayaknya, aduh. Setidaknya di tanah yang saya injek ini, itu pernah ada jenazah atau mayat dari Desi, antara di sini atau di dalam sana, sobat teror. Tapi saya akan coba menginap atau ngecamp di dalam sini, dan tidak mungkin menggunakan tenda, karena kalau kata orang Jawa kuno atau orang Kejawen, kalau kita membangun tenda atau membuka payung di dalam rumah katanya nggak ilok apa-apa mali, sobat teror. Oke lah, saya akan coba siap-siap dulu sobat teror. Oh ya, mungkin sobat teror nggak tahu sekarang ini jam menunjukkan jam 11 malam sobat teror. Sengaja ya, biar mantep nih. Aku takutnya ada ular, karena kata warga hati-hati ada ular, karena banyak ular. Wah iya sih, bangunan-bangunan yang nggak kepake tuh hati-hati ya sobat ya. Buat kalian hati-hati. Kalau kalian masuk ke dalam bangunan yang tidak terpakai, jangan kalian remehkan, banyak ular sobat teror. Jangan kalian remehkan. Biasanya di tempat-tempat gini tiba-tiba dibuka isinya ular. Aduh. Udah, saya siap-siap dulu sobat teror. Mas, aku salah dengar apa ya? Sebentar. Apa aku salah dengar apa ya? Aku tadi tuh dengar seperti ada di bawah sini, di area sebelah sini, di bawah sini. Apa? Maka suara tuh kayak kebedem. Kayak mas apa? Mas Kapai. Kalau kamu mau muncul, sosok Desi tersebut. Hai Desi, kalau mau muncul, muncul aja. Jangan cuma pakai suara-suara. Saya butuh wujud engkau. Di mana engkau? Di mana dirimu? Ha? Yang tenang. Harusnya kamu jangan mengganggu warga. Kenapa saya datang ke sini, Desi? Karena kata warga kamu tuh ganggu. Aku nggak tahu apa yang terjadi denganmu di masa lampau yang mengakibatkan kaum bisa dibunuh, dibantai. Aku nggak tahu. Emang yang salah mereka, ya pasti salah mereka karena membunuh kamu. Tapi aku nggak tahu permasalahannya seperti apa. Tapi tolong yang tenang, jangan mengganggu warga sini. Jika iya, kau ada di sini, berikan saya sinyal, berikan saya petunjuk. Jika memang keberadaanmu ada di sini.
Halo. Bentar. Gentengnya bunyi. Oh, berarti benar kamu ada di sini, ha? Desi, itu nama kamu. Saya datang ke sini untuk menginap di sini dan ingin bertemu denganmu dan berbicara baik-baik. Apapun yang terjadi di masa lampau, saya tidak peduli. Yang terpenting kamu jangan ganggu warga di sini. Saudara, aku coba untuk berkomunikasi dengan dia. Saudara, kalau kita terlalu merewes atau merespon mereka akan malah menjahili kita. Jadi sekali dua kali tadi dia menjawab dengan suara-suara, karena memang gak segampang itu untuk menampilkan penampakan. Saya akui sebetulnya untuk membuat sebuah penampakan itu susahnya minta ampun dan benar-benar membutuhkan energi yang besar sebetulnya. Makanya tadi adanya suara tiba-tiba dari kayak serak trak gitu kan. Jadi tadi ada suara di sini, aku ngerasa suara di sini pokoknya ini suara dari bawah apa dari balik ini aku kurang tahu, tapi suara itu benar-benar kayak memanggil nama Mas. Siapa yang nggak merinding sebetulnya? Kaget banget kan? Oke lah, saya akan lanjutkan aktivitas saya seperti biasa sebetulnya. Let's go.
Makan terus Sobat Teror. Lapar. Hmm. 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 Terima kasih Tuhan atas makanan yang kau berikan pada hamba-Mu ini. Amin. Ya. Oke Sobat Teror, jadi saya telah makan. Saya selesai makan. Sekarang jam berapa sih? Wah, hampir 12 ya ternyata ya. 3.40 atau 3.40. Ya berarti hampir jam 12. Oke, jadi apa yang saya akan lakukan habis ini? Seperti biasa, saya akan memasang kamera kedua untuk melihat atau mengintai pergerakan dari berbagai sudut yang ada di ruangan ini. Tapi kamera pertama saya akan taruh biasa di sebelah sana. Jadi kamera itu nggak jauh, kamera pertama sama kamera kedua nggak jauh. Jadi saya tidak akan taruh di luar, tapi saya akan coba taruh di sebelah sana satu, di sini satu menghadap ke saya, dan kedua menghadap ke arah luar. Jadi cuma di area-area sini aja Sobat Teror. Selepas itu saya kemungkinan sih nggak ada, karena jujur suara-suara itu ada di area-area sini, di bagian sini sama di bagian depan. Jadi dua kamera pertama menghadap ke arah saya, barangkali ada pergerakan-pergerakan yang mungkin ya barangkali ada dari sini nembus ke sana. Ingat ya, satu itu nembus. Barangkali nembus gitu kan, barangkali bisa tertangkap kamera. Yang pertama, kamera kedua akan menghadap ke arah luar, ke arah seberang sana Sobat Teror. Barangkali dari luar ada yang ke arah saya Sobat Teror. Jujur merinding banget tuh ngomong, karena ini benar-benar kayak di tengah hutan loh Sobat Teror. Jadi kayak di tengah hutan itu ada seperti tempat seperti ini gitu, bukan tengah hutan banget maksudnya. Jadi ini ada jalan desa juga, cuma jam-jam segini kan orang-orang udah pada tidur ya. Apalagi biasa kalau di perkampungan tuh jam-jam 8 jam 9 itu udah sepi gitu, nggak kayak di kota. Kalau di kota jam 8 jam 9 itu masih rame, orang tuh ada yang bilang masih keluar dong, gaul dong, hello gitu. Tapi kalau di perkampungan itu lebih enak, lebih santai, karena jam 8 jam 9 itu sudah pada sepi. Biasanya orang udah pada masuk rumah, karena orang dulu berkata kalau orang gak masuk ke dalam rumah sampai malam hari nanti akan digondol kolong wewe. Kok kolong wewe sih? Kalong wewe. Gombel maksudnya Sobat Teror ya.
Oke lah, saya akan siap-siap dulu untuk memasang kedua kamera saya. Let's go. Oke Sobat Horor, jadi ini adalah kamera kedua saya, di mana kamera kedua saya ini seperti biasa berbeda dibanding kamera-kamera yang biasanya karena bisa menangkap penampakan-penampakan orbs atau penampakan-penampakan yang lebih detail Sobat Horor ya, barangkali ada bayangan atau apapun itulah. Jadi Sobat Horor, saya sudah taruh di sini dan sengaja untuk fokus ke arah depan sana Sobat Horor bagian sebelah sini. Jujur aku naruh kamera kedua aja ini ya sebetulnya jujur merinding banget, sumpah nggak bohong. Entah kenapa aku ngerasa seperti diliatin oleh dua pasang mata di depan sana sebetulnya, kayak apa kamu gitu sebetulnya, entah. Merinding. Oke sebetulnya saya akan masuk ke dalam lagi dan membiarkan kamera kedua ini saya taruh sini sekitar mungkin 3-4 jam karena saya lupa bawa baterai kamera sebetulnya. Oke sebetulnya saya akan masuk dalam lagi dan pasang di kamera pertama sebetulnya. Oke sebetulnya kamera kedua di belakang sana, persis di belakang kamera pertama ini. Jadi aku lihat ke depan itu benar-benar merinding banget sih, sumpah. Aduh. Hai sosok Desi, penghuni yang berada di sini. Entah apapun atau gimana cara kamu meninggal di sini, tolong keluarlah. Saya ingin berkomunikasi denganmu. Sebentar, tiba-tiba ada kayak tetesan air. Betulnya dari nggak bocor nggak apa. Nggak tahu ini benar-benar air karena bocor atau air apa nih. Tiba-tiba netes satu tetesan gitu. Sampai. Suara apa itu tadi? Sebelum aku dengar suara anjing nggak? Ini anjing beneran apa anjing gaib sebenarnya nih? Oh aku ketiduran bentar ya ampun. Suara apa tadi ya? Kayak deg apa nggak tahu. Aduh, astaga. Wah.
Hei, siapa itu? Hei. Astaga, gelas apa piringnya tuh? Sumpah itu benda apa itu? Sumpah. Aco semua kaget banget. Cek dulu. Astaga. Oh, bentar. Apa ya? Aduh. Oh iya ada. Hei, siapa itu ya? Ada yang ini. Aku nggak tahu nih, ini alat dari mana nih sebenarnya? Lucu sekali. Hei. Saudara, aku matiin kamera dulu. Oke, saudara. Aduh. Aku tuh paling nggak suka sebenarnya ketika ketiduran itu bangun-bangun tuh hawanya tuh gak enak banget. Ada nggak sih yang kayak tipe-tipe kayak saya saudara, ketika udah tidur malam bangun tuh pasti nggak enak hawanya, mending lah kayak 12 sampai pagi gitu. Ini tuh bangunnya tuh kebangunnya tuh bener gak enak banget itu saudara, nggak enak banget. Oke, jadi saya akan coba menelusuri yang ada di sekeliling sini sobat horor. Ini tuh aku tadi udah coba ceklek sobat horor. Ini tuh lampu nggak nyala di sini nih. Sini lampu nggak nyala sobat horor. Halo. Aku nggak tahu di sebelah sana itu apa sebenarnya. Daerah apalagi aku nggak tahu. Itu jalan menuju ke desa lain sebetulnya. Jadi melewati ini tempat ini sebetulnya. Jadi desa sama desa. Jadi beda-beda desa sebetulnya. Tapi aku tuh ngerasa tadi tuh kayak dengar suara anjing ya. Tapi sekarang kok nggak ada ya. Padahal di kampung ini tuh kayak anti anjing mungkin ya. Halo. Halo. Aku bingung harus gimana. Kalau keluar sana, saya nggak tahu harus kemana. Kalau di dalam sini, saya bingung mau ngapain. Tapi saya merasakan pergerakan itu cukup luar biasa. Ketika saya benar-benar energinya off. Energy off sama energy on. Mungkin ada yang nggak tahu apa tuh energy off sama energy on. Jadi off on itu dalam bahasa Inggris artinya hidup dan mati ya. Energy on yang mengartikan energi aktif, energy off yang mengartikan energi mati ya, ibaratnya energi nggak aktif lah ibaratnya gitu. Nah, ketika manusia tertidur itu secara langsung energinya menjadi energy off atau energinya udah mati, ibaratnya nggak ada energi sama sekali. Yang mengakibatkan ada yang bilang ketindihan lah, ada yang bilang bisa kesurupan lah ketika tertidur. Tapi ketika manusia sudah on seperti ini, kondisi on atau kondisi tidak tidur, maka biasanya setan itu sungkan, ibaratnya bukan sungkan, gimana ya? Setan tuh kayak malas untuk mewujudkan penampakannya gitu. Karena ketika tadi aku tertidur, aku ngerasa bahwa memang saya itu seperti disorot oleh sepasang mata yang saya tidak tahu dari arah mana gitu. Aku nggak tahu deh nanti di kamera kedua saya tadi menangkap penampakan atau enggak. Rata-rata 80% kamera kedua saya itu pasti menangkap penampakan. Entah itu penampakan bayangan lah, penampakan sosok besar lah, penangkapan ya kan, penampakan. Astaga. Ih, bau. Astaga, sumpah. Bau wangi. Ada nangis. Ada nangis, sumpah kamu. Ada nangis. Suaranya.
ada nangis. Ada nangis, saudara. Ada suara. Halo. Halo. Siapa di sana? Siapa di situ? Di mana kalian? Kalian sebenarnya di sini itu satu atau dua sosok. Karena saudara, saya ngerasa di sini bukan cuma satu sosok doang. Entah itu hantu Desi atau bukan, atau itu bisa juga hantu lain. Karena aku merasa energi di sini bukan cuma satu. Halo, di mana? Sosok apa itu? Aduh. Itu apa sih? Ada apa ya? Belakang sini aku tuh penasaran sebetulnya. Tara, oh ini cuma muter doang sih. Oh iya, aku kira di belakang tuh kayak ada apa gitu. Tidak ada. Yalah, teori bodo amat kalau gitu ya. Jadi aku tuh dengar suara kayak nangis. Keras banget. Jadi kalau dari arah pulang tuh memang ke arah sebelah sana sebetulnya. Naik ke atas sana, turun bawah sini, jalan. Nanti tembusnya itu ke desa sebelah sana sebetulnya. Tapi harus melewati ini dulu sih. Udah nggak ada penampakan, nggak mau muncul di depan saya. Aku memang merasa ada sepasang mata yang mencoba melirik ke arah saya. Ini mataku, ini mataku, mata-mata. Ini mataku, ini mata-mata. Mata apa yang enak? Sambal mata. Itulah, sebetulnya teori bodo amat lah. Capek aku dikerjain sama setan kayak gini. Suara-suara mulu, suara tangisan lah, suara inilah. Wes, hei. Ada yang jalan di atas genteng ini. Ada yang jalan di atas genteng ini. Ada yang jalan di atas genteng. Duk 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 duk. Cepat ya. Suara terus ya, nggak mau muncul. Capek sebetulnya, cuma capek banget. Kalian tuh lebih suka saya sendirian camping gini, atau saya ada teman atau gimana sih kalau menurut kalian? Justru kalau sendirian tuh bener-bener bosan, tapi lebih menantang, memang lebih menantang, lebih mantap ya. Cuma bosan itu sebetulnya kalau nggak ada yang dijak ngomong, mau ngomong sama siapa, sama setan. Aduh. Tapi tuh mereka tuh bahaya loh, suara-suara dan bisa membuat saya tuh bisa kena jantung sebetulnya. Gimana nggak jantung, tiba-tiba dar, tiba-tiba jepreng, tiba-tiba jiar, tiba-tiba duar. Tiba-tiba kaget aku bayanganku sendiri. Aku kira apa tadi, ada bayangan di situ. Kaget aku. Dah dibohongin setan gini tuh, nggak mau muncul. Tapi ngeri juga kalau dengar masih ibarat ingat-ingat cerita-ceritanya ya. Di bawah sini ada sosok yang gitu. Tapi otomatis ya pasti kalau aku cari sekarang nggak ada bekasnya ya. Apalagi ini sudah direnovasi. Apalagi itu sudah terjadi ya, meninggalnya katanya kan tahun 2006 tragedinya. Otomatis ya masih di tahun 2006 tersebut udah diambil mayatnya ya. Cuma tetap aja sih membekas gitu. Udah lama banget itu ya. Kecuali tragedi tersebut tahun 2022. Nah, itu barusan ada setahun. Itu malah makin mantep. Cuma kalau ini kan ya tetap aja sih, karena ya banyak orang warga yang bilang masih sering melihat hantu Desi. Hantu Desi katanya dia itu apa ya, perawakannya kurus, katanya cantik.
tahu sih apalagi lebih detailnya. Dah, harus aku sama lagi sini lagi deh. Saya Stephen Evander mau sedikit curhat sama kalian. Jujur, aku bangga punya kalian sebetulnya, punya kalian penonton setia yang memang gak memperdulikan omongan haters yang luar biasa. Aku sering baca komen kalian kok. Mungkin kalian habis ini bakal komen dari A sampai Z apapun itu, saya pasti baca. Saya pasti baca komentar apapun yang ada di YouTube saya. Dari atas sampai bawah saya baca semua. Kadang ada yang komentar mencari-cari kesalahan saya lah, ada yang komentar yang positif juga, yang nge-support saya. Saya tahu siapa aja yang komentar positif dan saya tahu siapa aja yang komentar negatif. Rata-rata yang komentar negatif adalah fake account. Mereka menggunakan fake account untuk berkomentar negatif kepada saya biar impactnya saya malas membuat video-video terbaru. Jujur, melakukan hal seperti ini tidaklah mudah. Jujur, membutuhkan mental yang sangat kuat juga. Saya benar-benar sendirian di sini tanpa adanya seseorang mungkin di balik kamera atau apapun itu. Kalian sendiri yang akan menjadi saksinya. Percaya atau percaya, ini memang nyata. Hantu itu ada, gaib itu ada. Di luar sana banyak yang mengatakan bahwa gaib itu nggak ada, kodam itu nggak ada dan lain-lainnya. Karena kenapa? Karena dia tidak mempelajari ilmu itu lebih jauh sebetulnya. Saya berkecimpung di dunia spiritual sudah lebih dari 3-4 tahun dan saya tahu bahwa memang gaib itu ada. Kalau ada orang yang tidak percaya gaib atau tidak percaya setan, berarti sama saja dia tidak percaya dengan adanya Tuhan. Karena Tuhan, setan, semuanya itu bersifat yaitu sama, bersifat gaib sebetulnya. Surga dan neraka bersifat gaib. Kita nggak tahu, kita belum pernah melihat ibarat itu kan, tapi kita percaya mereka ada. Saya percaya Tuhan itu ada, saya percaya setan itu ada. Di mana ada positif, pasti ada negatif. Yang positifnya adalah kita percaya Tuhan, ibarat itu kan, kita ada di jalur Tuhan. Negatifnya adalah adanya setan. Dunia itu pasti seimbang kok. Jadi kalau ada komentar yang ngomong, aduh hantu itu halu atau apa, kalian bisa coba sendiri, mungkin di tempat-tempat angker yang ada di rumah kalian, ada di sekeliling kalian, dan kalian bisa coba langsung di sana sebetulnya. Ya begitu, sedikit curhat dari saya, karena jujur, saya tuh kadang ketika melakukan seperti ini tuh kadang tidak dihargai oleh para haters yang benar-benar menurut saya tuh TOL gitu ya, tolol lah. Makanya ada nih kan nanti kan teman adik saya itu ya, katanya ngatain adik saya itu settingan. Wah settingan ya gini-gini. Aku ngasih challenge, itu suruh teman-temanmu, ya adik aku namanya Destin, suruh teman-temanmu itu ikut penelusuran apa ikut camping dari saya sebetulnya. Kita camping bareng-bareng, lihat nanti apakah mereka lari ketakutan, apakah mereka tidak. Intinya apa yang saya buat ini, apa yang saya lakukan ini 100% real. Saya sendirian, saya benar-benar melakukan apapun itu, tidak gimmick-gimmickan atau apapun itu. Jika tidak ada penampakan, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Mungkin kalian kecewa, kalian pasti selalu membanding-bandingkan, mengcompare dengan YouTuber lain biasanya sebetulnya. Tapi saya akan lakukan terus yang terbaik buat kalian para pasukan sobat hororku, oke? Kadang aku lupa, aku pernah selesai closing, terus tiba-tiba aku tidur di kamar gitu, ingat-ingat gitu kan. Tapi kalau di sini aku lupa, aku masih camping sebenarnya. Aku udah cukup kaget dari depan sana, udah cukup kaget. Suara dari atas ada yang jalan, suara lemparan seperti apa tadi tuh aku lihat ternyata gelas, terus seperti mencium bau seperti wangi, dan ada suara tangisan. Itu yang saya dapat dari video ini. Dan dari pengalaman ini benar-benar luar biasa banget. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa memang banyak orang jahat di luar sana, tapi jangan lupa di balik banyak orang jahat masih banyak orang yang baik di luar sana sebetulnya ya. Kita doain aja semoga orang-orang jahat itu bisa insaf ya, jangan sampai melakukan hal seperti ini lagi, membunuh dan apa. Aduh, ya mungkin orang-orang itu udah di penjara, mungkin aku juga kurang tahu sih. Aku nggak terlalu nanya lebih detail tuh orang-orangnya siapa, nggak tahu, karena yang tragedi ini tragedi yang cukup terkenal di sini. Oke, saya mau lanjut tidur lagi sebetulnya. Terima kasih banget. Astaga, suara apa itu? Suara apa itu? Astaga. Ya udah bodo amat.